Saya bilang, mana ini taruh di meja dulu, obatnya dulu, obat mama. Jadi biasanya vitamin C, vitamin omega, gitu. Mami saya tidak pernah sakit, saudara. Maksudnya tidak pernah masuk rumah sakit sampai meninggal. Dia meninggal itu yang terakhir itu kemarin baru dibawa ke rumah sakit. Tidak pernah masuk rumah sakit selama mami saya selama hidup. Jadi waktu terakhir dia video, tadi saya tidak membuatkan karena itu untuk pribadi keluarga saya sendiri. Dia pasang, dia taruh di dinding, dia lihat, dia mulai detik-detik perjalanan mami saya. Dia makan apa pun dia suapin satu, dia suapin setengah mangkok. Itu dia angkat tangan, nggak bersuara lagi, dia angkat tangan. Terus naik itu adik saya bilang, mau minum nih, dia bilang, dia anggap dia. Akhirnya adik saya ke depan, ke belakang sebentar, dia ambil minum. Dia mulai tuang minumannya pakai sendok, 1 sendok, 2 sendok, dan sendok yang ketiga kata adik saya lehernya jatuh ke bawah, tidak bersuara lagi. Terus adik saya, sebab mama saya nggak pernah tunduk kepala, selalu kalau dia capek dia di sofa itu dia selalu angkat kepala gitu ya. Jadi waktu dia angkat kepala dia mulutnya terbuka. Yang dia melihat aneh adik saya, gigi palsunya di depannya jatuh. Selama ini dia jatuh. Dia nggak sadar kalau nggak ada. Duh, nih dia bilang kok jatuh gigi yang waktu makan itu. Waktu dia masuk mulut tangannya ke mulut mami saya, dia nggak bereaksi malah. Oh, baru situ dia sadar. Oh, mami sudah nggak ada. Langsung jam itu juga menit itu saya lagi di airport, dia telepon saya. Mami sudah pergi, konyol dia. Dia lihatkan persis waktu itu dia lihatkan dengan saya bilang, saya cuma hanya berkata selamat jalan mami. Di sini yang bisa saya tangkap, apa yang bisa saya tangkap dengan peristiwa ini, dengan apa yang mami berikan selama perjalanan saya bersama mami hampir 67 tahun ini saya 67. Apa yang dia berikan kepada perjalanan saya terus saya, di mana dia mempunyai kasih yang luar biasa pada anak, pada keponakan. Dulu ada di Amerika dari ini itu ada bisa ada almarhum ini ada Almarhum pernah dia selalu dekat sama keponakan semuanya dari dulu juga ada Noni di sini. Saya dapat Noni ini juga kalau datang ke Jakarta dari Surabaya kalau ada apa-apa, waktu mami ya dia ada masalah waktu dulu misi melahirkan atau mami saya selalu datang. Dia bersaudara perempuan cuma 2. Yang menjadi pelajaran bagi saya bagaimana dia belajar untuk mengasihi. Ya, dia belajar untuk memberikan kasih itu kepada anak-anak. Saya waktu kecil pokoknya nggak pernah tahu anaknya salah nggak salah, dia pasti maju ke depan kalau berkelahi saya dulu. Dia bela anaknya sama saya dulu kalau berkelahi. Dia pembela ke anak keluarga di tengah keluarga. Waktu di situ saya belajar banyak kepada mami juga bagaimana saya berani berjuang seperti mami saya waktu itu melayani sidang jemaat atau di dalam pengembalaan itu. Nggak gampang saudara zaman dulu. Kalau sekarang enak kalau mengembalakan sekarang. Kalau dulu kita di kampung itu datang masuk satu rumah ke rumah. Pasar. Ke pasar. Oh pasar, iya ke pasar juga iya. Jadi dalam sini saya bilang waktu papa saya kena sakit waktu itu yang jadi kurang umum adalah ibu saya, mami saya. Dia buat konveksi baju, dia buat kue tambang untuk bisa mencukupi keluarga semua mami saya. Saya membantu keliling kota-kota Surabaya itu. Sampai di Amerika pun, saya datang di Amerika pun, mami masih mau bekerja umur 73 tahun saudara. Saya bilang, mami, ngapain kerja? Gak enak mami kalau dulu. Orang biasa kerja, tapi kan bicara res ya, gak bisa terus ini. Saya mau kerja, apa-apa yang mau dikerja. Itu saya bilang waktu itu, ayah sudah saya bilang kerja. Kalau nggak salah sempat 8 bulan. Setelah itu saya bilang sudah berhenti. Terus saya bilang waktu sudah berhenti, terus akhirnya dia bilang mami pulang Indonesia. Nah itulah sejak itu saya berpisah, nggak pernah lagi bersama dengan mami. Sama sekali setiap tahun datang ke Indonesia dan saya tidak pernah lupa. Di sini yang saya ingin sampaikan, benih hidup untuk hidup dia harus jatuh. Dan benih itu harus mati, baru dia bertumbuh, dan dia bertumbuh menghasilkan buah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mami sekarang sudah senang. Kematian secara jasmani itu hanya sementara di dunia ini. Mami bukan mati
tetapi dia memulai hidup yang baru bersama Tuhan. Karena firman Tuhan, engkau akan bersama-sama Tuhan, akan berbahagia sekarang di rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu, perjalanan kematian itu adalah suatu proses secara jasmani. Tapi lebih daripada itu, kematian itu adalah suatu perjalanan hidup yang baru, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, dari firman Tuhan katakan, kita harus ada rest di dalam Tuhan. Karena suatu saat ada perhentian kita di dalam dunia ini. Tapi perhentian di dalam dunia ini, beberapa minggu yang lalu kita dengar khotbah, jenazah itu dikebumikan, disembunyikan dalam tanah. Tapi kita sudah mati di dalam Kristus, kita sudah bersembunyi di dalam